Baik, kalau gitu sekarang kita lanjut ke nomor 5 teman-teman ya. Ini sangat mudah banget dan sering banget dipakai di kayak sehari-hari ya. Jadi misalkan ada kata benda satu sama dua pakai wa, ga sama wa. Artinya apa? Bingung kan ya? Kita langsung bahas ya. Nah, contohnya nih. Nani ga taberaremas ka? Bisa makan apa? Terus ada dua opsi antara ikan sama tempe, sakana sama tempe teman-teman. Misalkan ya kita nggak bisa makan sakana, tapi kita bisa makan tempe. Kita ngomong gimana? Coba. Jadinya adalah sakana wa taberaremasen ga tempe wa taberaremasu. Nah, teman-teman di sini saya pengen kasih tau kalian untuk berhati-hati. Mungkin teman-teman rata-rata isinya adalah ga di sini kan ya. Kan kata saya kalau misalkan dia adalah bentuk potensial, kita harus pakai si ga teman-teman ya. Nah, cuma di sini tuh berbeda. Ya, kalau di sini itu kenapa pakai wa? Ya, jadi pengen disini bahwa kalau si ikan ya, ini wa di sini tuh fungsinya adalah untuk menjelaskan ya. Kalau si ikan saya itu nggak bisa makan, tapi kalau si tempe saya itu bisa makan gitu ya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman ya, misalkan teman-teman pakainya ga, sakana ga taberaremasen, itu kesannya adalah si ikannya itu nggak bisa makan ya. Padahal kita pengen ngomong adalah kitanya yang nggak bisa makan kan ya, gitu. Nah, ini salah satu contohnya, kita bahas lagi lebih detail ya. Nah, untuk teman-teman ingat ya, wa ga wa ya, itu gampang ya, wa ga wa. Tuh. Jadi keduanya itu ada dua sih noun ya, ada dua kata benda. Terus tinggal pakai si ini, bentuk si bisa sama nggak bisa doang. Tuh, kata kerja tapi sama ya, bisa makan sama nggak bisa makan. Tuh ya. Nah, makanya kalian menggunakan ini ketika kalian ingin menunjukkan sebuah pertentangan antara dua hal ya. Makanya pakai wa untuk menjelaskan, terus kata kerjanya itu sama. Oke? Contoh lagi ya. Misalkan ada ego sama hokano kotoba teman-teman ya. Kita coba ya. Ego, apa teman-teman partikelnya? Wa ya. Ego wa hanasemasu, tapi ya, ga. Ya, berarti saya itu bisa sih bahasa Inggris, tapi hokano kotoba nani hanasemasen, tidak bisa ngomong yang bahasa negara lain. Berarti adalah hokano kotoba wa hanasemasen ya. Kita lihat ya. Nih, wa. Oke. Kata kerjanya hanasu ya. Good ya. Garis ini adalah untuk si tapi. Oke? Tapi. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, coba teman-teman, coba artikan ya ke bahasa Indonesia ya. Hiragana wa yomemasu ga, kanji wa yomemasen. Apa teman-teman? Yes, kalau hiragana bisa baca. Tapi, ya ada ga ya, tapi kalau kanji wa yomemasen, berarti kalau kanji saya itu nggak bisa baca. Good. Ya, nih teman-teman ya, dilatih kemampuan kita untuk menerjemahkan dan jangan dibikin susah, jangan dibikin ribet ya. Tuh, tinggal dibaca satu-satu doang ya. Oke, dewa renshu shimashou, kita latihan ya. Hai, pertama pemanasan dulu, saya kasih contoh ya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar. Contoh nih, ada gambar ya. Kono mansion de peto ga kaemasu ka? Ayo, ya. Pertanyaannya adalah di mansion ini ya, apakah saya itu bisa untuk memelihara hewan peliharaan? Kita coba ya. Hai. Chisai tori wa kaemasu ga, neko wa kaemasen. Berarti adalah kita bisa untuk merawat atau memelihara si burung kecil, tapi untuk kucing itu nggak bisa gitu ya. Good ya. Tuh, kata kerja sama lagi ya. Tuh. Oke. Hai, ya. Misalkan ya, Nihon ryori wa nande mo taberaremasu ka? Tuh ada tempura, sushi sama sukiyaki. Cuma kita nggak bisa makan si sushi. Gimana teman-teman? Ayo, kita bilang ya kita bisa makan tempura sama sukiyaki, tapi kita nggak bisa makan sushi. Berarti tempura to sukiyaki wa apa? Bagus. Taberaremasu ga, sushi wa taberaremasen. Cepat banget kan ya, bagus banget. Oke, yang kedua ya. Nih, misalkan kita lihat nih ya. Hikoki no mado kara Fujisan ya, Tokyo Tower ga miemasu ka? Berarti dari ketika naik pesawat nih ya, dari jendela pesawat, apakah bisa melihat Gunung Fuji atau Tokyo Tower katanya? Nih ya, kalau Gunung Fuji kita bisa lihat, tapi kalau Tokyo Tower kita nggak bisa lihat. Berarti gimana teman-teman? Yo. Fujisan wa apa teman-teman? Miemasu ga, Tokyo Tower wa miemasen ya, bagus ya. Nih, Fujisan wa miemasu ga, Tokyo Tower wa miemasen. Berarti saya bisa melihat si Gunung Fuji, tapi kalau si Tokyo Tower itu nggak bisa terlihat. Good. Baik, kalau gitu cobalah buat kalimat sendiri teman-teman ya. Misalkan nih ada piano sama gitar. Saya bisa main piano tapi nggak bisa main gitar. Gimana teman-teman? Ayo.
Oke, kata kerjanya dulu teman-teman ya. Main alat musik itu pakai adalah hikimas ya. Berarti, hai, piano wa hikemasu ga. Ya, gita wa hikemasen. Gitu ya. Saya bisa main piano, tapi saya nggak bisa main si gitar. Good. Hai, kalau gitu tenis sama sepak bola. Ayo, gampang ya. Ayo, gimana? Tenis wa, hai, tenis wa dekimasu ga, saka wa dekimasen. Yes, bagus banget. Hai, kalau gitu kita coba lebih cepat lagi teman-teman. Yang kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Ayo, kita lihat ya. Ada apa? Berarti, doustan desu ka, dou shimashita ka? Saya pandai dalam percakapan bahasa Jepang, tapi tidak mahir pola kalimat. Kayak gimana? Ya, mungkin keresahan kita semua ya. Mungkin kita lebih jago dalam berbicara, tapi lemahnya di bunpo. Atau kebalikannya ya. Mungkin ada yang lebih jago itu bagian bunpo, tapi malah nggak bisa dalam percakapan ya. Coba ya, kita ubah ya. Hai, gimana teman-teman? Nih, hint ya. Pandai atau bagus itu adalah tokui bahasa Jepang ya. Pandai atau bagus ya. Tokui. Berarti watashi wa, hai, bahasa Jepang berarti adalah nihongo. Percakapan dalam bahasa Jepang apa teman-teman? Ya, nihongo no kaiwa. Bagus. Berarti nihongo no kaiwa wa tokui desu ga. Ya, tuh ya, tokui desu ga. Tapi tidak mahir pola kalimat. Berarti bunpo wa nigate desu ya. Tuh, sebenarnya kan caranya simpel ya. Kalau tadi kan ada berubah ya bentuk-bentuk ya. Tuh, kita bisa ganti hal tersebut dengan kotoba lain. Tokui sama nigate ya. Hai, kalau gitu challenge teman-teman ya, tantangan ya. Kita mulai. Coba kalian bicarakan tentang makanan yang kalian suka tapi tidak suka. Gunakan pola kalimat yang baru dipelajari. Coba dibikin teman-teman. Misalkan nih sensei yang nggak bisa makan natto, tapi sensei itu suka makan sushi gitu. Misalkan ya contohnya ya. Berarti apa? Sushi wa, kalau sensei berarti ya. Sushi wa taberaremasu ga, natto wa taberaremasen. Gitu ya. Coba teman-teman latih nih, pikirkan sendiri ya. Nih. Ya, kayak gini teman-teman ya. Sakana wa taberaremasen ga, tempe wa taberaremasu. Ya, boleh. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau, langsung komen ya di bawah ini. Tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu, kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita. Itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih. Mau kosakata yang mana? Tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3, langsung ketik N3. Kalau N4, N4, N2. Langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Hai, teman minasan, warimashita. Kita langsung masuk ke bagian kesimpulan. Matsumimasyo. Ya. Coba latihan teman-teman, partikel apa? Kata benda setelahnya adalah wa. Oke, bagus. Terus habis itu ga. Terus wa. Gampang ya. Dipakai untuk menunjukkan nih ya, pertentangan antara dua bagian kalimat dengan menggunakan partikel wa. Gitu ya. Nih. Sip, kalau gitu kita masuk ke bagian contoh terakhir. Ya, saya punya laptop tapi tidak punya TV nih. Contoh doang ya teman-teman ya. Berarti apa teman-teman? Pasokon wa, yes, arimasu ga, terebi wa arimasen. Berarti pasokon wa arimasu ga, terebi wa arimasen. Gitu contohnya teman-teman ya. Hai, kalau gitu kita can do check ya. Coba kita rangkum sekali lagi ya. Hari ini belajar apa aja? Bentuk ya, kemampuan atau misalkan potensial ya. Saya bisa membuat kue, berarti watashi wa keiki ga tsukuremasu. Ingat ya. Tuh ya, langsung ga tsukuremasu ya. Bentuk ya. Terus, misalnya kita pengen lihat nih, terlihat ya teman-teman, terlihat ya. Berarti kita nggak ada kehendak ya. Berarti adalah, nih dari jendela ruangan bisa melihat laut ya. Berarti kono heya no mado kara umi ga miemasu ya, terlihat. Oke. Hai, terus berikutnya adalah sebuah pencapaian kalian berhasil mendapatkan sesuatu. Misalkan kalian tahun ini punya pacar, berarti adalah kotoshi watashi wa koibito ga dekimashita. Berarti tahun ini saya berhasil punya pacar. Good. Terus hanya ada teman-teman yang muda ya. Di dompet hanya ada 200 yen, berarti saifu ni 200 yen suka arimasen. Good. Terus terakhir ya, saya suka teh tapi tidak suka kopi, berarti adalah hai, ocha wa suki desu ga, kohi wa suki janai ya. Selamat teman-teman ya. Artinya adalah kalian berhasil menguasai ya beberapa bumpo hari ini. Nah, menurut saya sih nggak gitu susah kalau misalkan kalian terbiasa ya. Mungkin yang paling susah itu adalah mengubah bentuk dari grup 1, ya grup 2, grup 3 ke bentuk potensial ya. Sisanya untuk bumpo pasti kalian bisa, saya jamin ya.
はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。また次の動画で先生待ってますから。バイバイ。